Hello kelas 11, good morning. Oke, hari ini jumpa kembali dengan Miss Febri ya pada pelajaran matematika wajib. Oke, pada pembahasan kita hari ini kita melanjutkan induksi matematika ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui dan mencoba ya bagaimana mengerjakan atau membuktikan suatu rumus pernyataan matematika dengan menggunakan induksi matematika. Ada berapa kemarin caranya? Langkah dasar dan langkah induksi. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana merancang suatu formula gitu ya. Jadi seperti ini. Misalnya ada suatu formula, dia 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya sampai 2 kali n, itu formulanya apa atau rumusnya apa gitu ya. Nah, jadi kita akan merancang formula sehingga kita menemukan rumusnya apa dan kemudian nantinya pada pertemuan berikutnya kamu juga akan membuktikan formula yang telah kamu rancang tadi. Seperti itu ya, Nak. Oke, tadi sudah Miss berikan ya. Yang pertama itu formulanya seperti ini. Oke, yang kedua formulanya adalah 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 dan seterusnya sampai ditambah 5 kali n dikurang 3. Oke, kira-kira gimana? Udah ada yang punya ide? Nah, kita lihat di sini ya, Nak. Sebelumnya waktu di SMP ya, SMP kelas 9 ya, kalian sudah belajar yang namanya barisan. Oke ya, barisan. Suatu barisan, apa saja barisan yang sudah kamu pelajari, Nak? Barisan aritmetika ya kan, kemudian barisan geometri. Nah, barisan geometri ini nanti ada lagi barisan geometri atau deret geometri tak hingga. Nah, tapi kita lihat dulu ya polanya apa gitu, karena suatu barisan dia akan memiliki pola tertentu. Nah, kita lihat pada contoh formula yang Miss berikan, kita lihat dulu apakah ini termasuk aritmetika atau geometri. Nah, masih ingatkah apa perbedaan aritmatika dan geometri? Oke, kita lihat ya, Nak. Nah, tadi ini dia kan berbentuk penjumlahan ya, penjumlahan. Kalau barisan gimana, Nak? Bedanya barisan dengan deret, barisan itu dia pakai koma, deret dia penjumlahan. Oke. Apa itu deret? Nah, tadi udah singgung ya, Nak. Barisan itu kan dia U1, di mana U itu menyatakan suku. U1, U2, dan seterusnya sampai U ke N. Nah, ini merupakan barisan. Ya, dia membentuk barisan. Nah, sedangkan deret, perbedaannya, deret itu merupakan jumlah beruntun dari suku-suku barisan tersebut. Nah, seperti ini dituliskan. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Nah, ini yang ditanya apa sama dengan apa rumusnya. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya kan. Oke. Kemudian barisan tadi sudah Miss berikan bahwasannya itu ada aritmetika dan geometri. Kita pertama bahas dulu untuk si aritmetika ya, kita review ulang. Nah, lihat dia, ini ada barisan aritmetika. Barisan aritmetika simpelnya gini dia. Barisan aritmetika adalah suatu barisan di mana bilangan-bilangan itu memiliki beda yang sama. Apa maksudnya beda yang sama? Beda itu selisih antara bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya. Jadi misalnya contoh yang ini ya, berarti bedanya itu U2 dikurang U1. Nah, bedanya itu harus sama atau pasti sama kalau kita mengambil U3. Berarti U3 dikurangi atau selisih dengan suku sebelumnya. Hasilnya itu akan sama. Bahwasannya U2 dikurang U1 pasti sama dengan U3 dikurang U2 pasti sama dengan U4 dikurang U3 dan seterusnya. Atau bisa kita buat dalam N yang sembarang N ya, di mana N itu bilangan yang sembarang, kita buat bentuk umumnya, yaitu beda sama dengan suku ke N dikurang suku ke N dikurang 1. Artinya suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Itu untuk beda. Karena beda adalah ciri khas atau inilah penentu apakah dia aritmetika, seperti itu ya. Nah, jadi beda ini tidak bergantung pada N gitu ya. Nah, bagaimana contoh barisan aritmetika, Miss? Mungkin kamu lupa ya, Miss ingatin nih. Kayak gini dia. Nah, ini dia contoh barisan aritmetika. 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kenapa disebut aritmetika? Karena bedanya 2. Lihat ya, 5 kurang 3, 2. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7,
2. Jadi ini barisan aritmetika. Dan ini si suku pertama itu disimbolkan dengan A atau U1 ya. Dalam hal ini berarti contoh yang Miss berikan U1-nya berapa? 3 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rumus suku ke N-nya? Masih ingat UN ya nak ya? Nah, UN itu adalah rumus suku ke N, di mana A adalah suku pertama, N adalah banyak suku, dan B adalah beda. Jadi UN pada aritmetika, A ditambah N dikurang 1 dikali B, gitu ya. Nah, kalau begitu, kan tadi kita berbicara tentang deret, ya kan? Deret aritmetika, deret berbeda dengan UN. UN itu suku ke N, jadi kalau deret, apa dong ya? Rumus jumlah N suku pertama. Jadi kan tadi tuh jumlah karena U1, U2, U3 kan jumlah ya kan. Nah, jadi pada deret baik deret aritmatika, deret geometri nantinya itu yang mau kita cari formulanya itu dengan menggunakan SN atau jumlah N suku pertama. Jadi ini nak U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah UN ya kan itu adalah SN, jumlah N suku pertama. Jumlahnya disimbolkan dengan S. Oke, rumusnya adalah N per 2 dikali suku pertama ditambah suku yang terakhir, suku ke N. Atau simpelnya gini, banyak suku dibagi 2 dikali ujung kiri tambah ujung kanan, ujung-ujungnya gitu ya. Itu aja simpelnya. Nah, ini keterangannya ya, N-nya apa, A-nya apa. Misalnya sudah tahu ya kan, Nak? Nah, jadi kita kembali ke soal yang tadi ya. Di awal kan tadi kita mau merancang formula. Apa tadi yang mau kita rancang? Ini dia. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Apakah ini aritmetika? Ya, ini aritmetika ya. Kenapa? Ini bedanya berapa, Nak? Coba kita lihat. 4 kurang 2 berapa? Ya, 2. 6 kurang 4? 2 juga. 8 kurang 6? 2 juga. Jadi ini merupakan deret aritmetika karena jumlah ya jadi deret. Sehingga kita lihat SN-nya apa? N per 2 dikali ujung kiri tambah ujung kanan. Oke, ini dia ya. Nah, karena dibagi 2, kita lihat faktor yang ada di dalam itu ada kelipatan 2. Ya udah kita semuanya sama-sama bagi 2. Jangan salah satu aja ya, Nak. Seringkali kesalahannya cuma si 2 ini dibagi terus ini nggak dibagi. Salah ya. Kalau ada buka kurung atau dalam kurung seperti ini, itu artinya masing-masing dibagi 2. Sehingga kita peroleh SN-nya N dikali N tambah 1. Itu untuk yang pertama. Oke, untuk contoh yang kedua. 2 ditambah 7 ditambah 12 tambah 17 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ini adalah deret aritmetika dengan suku pertama adalah 2 dan bedanya adalah 5. 7 kurang 2 ya kan? Nah, sehingga SN-nya adalah N per 2 ujung kiri tambah ujung kanan. Kita perolehlah dia sama dengan N per 2 5N kurang 1. Ini operasinya aja nih. 2 kurang 3 kan yang 1 ya. Oke deh, jadi seperti itulah dia formulanya. Sehingga nanti kita bisa menuliskan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai tambah 2 kali N sama dengan N dikali N tambah 1. Ingat nggak ini pola barisan apa? Pola barisan bilangan genap. Oke ya. Sedangkan yang kedua gimana? 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 dan seterusnya sampai tambah 5N kurang 3 itu sama dengan N per 2 dikali 5N kurang 1. Sederhana bukan? Oke. Itu ya. Nah, jadi supaya mengasah kemampuan kamu, coba dikerjakan latihannya ya, Nak. Cukup 2 soal saja, kamu kerjakan secara mandiri, kerjakan dengan rapi dan sistematis di buku latihan kamu. Oke ya, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.